Unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kebijakan pemerintah berlangsung hingga sore hari tadi. Mahasiswa terus menyuarakan sejumlah tuntutan. Ya, menjelang malam, mahasiswa masih berkumpul di sepanjang ruas jalan protokol ibu kota. Lewat yel-yel dan spanduk, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait perbaikan kebijakan pemerintah, diantaranya turunkan harga sembako dan BBM hingga buka lapangan pekerjaan. Mahasiswa juga meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores, sehingga penanganan bencana di lokasi-lokasi itu bisa selesai dengan cepat. Ya, BEM UI, Universitas Indonesia, membawa 8 tuntutan dalam unjuk rasa yang digelar di Bundaran HI hari ini. Tuntutan itu mencakup persoalan ekonomi, korupsi, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. 8 tuntutan dalam aksi BEM UI, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Itu di poin pertama. Kemudian yang kedua tadi ya, ini mengenai hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, wujudkan reforma agraria sejati. 4, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 5, evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP. 6, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah dan kembalikan otonomi daerah. 7, tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dan 8, hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta bubarkan Ion TP. Ya, dinamika terjadi dalam unjuk rasa siang tadi, pemirsa. Aksi mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta diwarnai aksi saling dorong dengan polisi. Insiden terjadi di jalur busway Transjakarta. Ya, saling dorong antara mahasiswa dan polisi sempat terjadi di jalur Transjakarta hingga membuat sejumlah bus tertahan di jalur lantaran tertutup oleh massa. Saat itu mahasiswa meminta agar sejumlah bus dibiarkan melintas ke arah Bundaran HI. Namun polisi tidak memperbolehkan bus mahasiswa untuk melintas hingga akhirnya suasana memanas dan terjadi aksi saling dorong. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafiz Hernanda, seperti yang kita lihat ini juga sempat didorong dan ditahan polisi. Dalam video yang beredar terdengar polisi meminta aksi demo tidak ganggu lalu lintas di jalanan umum. Ya, Wakil Ketua BEM UI Fatimah Az-Zahra sempat memprotes tindakan kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Pak Polisi, Bapak Reynold yang tadi bilang bertanggung jawab, tolong atur. Yang tadi Anda sendiri katakan dari bibir Anda bahwa Mokom itu mengganggu. Bapak Reynold, tolong atur. Saya dari tadi berdiri menggunakan mic, saya bukan orator. Bapak tadi mengatakan saya orator, saya bukan orator. Saya memegang mic ini untuk apa tadi? Karena saya melihat teman-teman saya sudah terhimpit karena kekacauan tadi. Saya ingin mereka kembali ke sini. Bukan karena saya takut, bukan karena saya nurut pada Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya ini tidak ada artinya. Saya mengambil mic untuk meniru mereka kembali karena saya lebih sayang pada mereka dibanding untuk melawan Anda semua. Saya tidak ingin mereka kenapa-napa, saya ingin mereka ke sini. Dan Anda dengan Mokom Anda itu, Anda menghalangi saya untuk mengatur mereka. Bagaimana kalau suara saya tidak terdengar oleh mereka karena suara berisik Anda dan mereka ada yang terluka? Ya, terima kasih. Bapak Reynold dan Bapak kepolisian semua, saya ingin memberi kalian nasihat. Diam dulu deh, polisi diam. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Sebentar, teman-teman mahasiswa diam dulu. Saya tidak ingin ada kericuan. Dan ketika polisi menggunakan mokomnya, kita harus diam. Kenapa? Karena kita harus mencontohkan pada mereka bagaimana menghargai orang lain.
Dan yang kedua, selain mencontohkan pada mereka, kita ingin mendengar bagaimana kemampuan mereka untuk berorasi. Ya, dinamika aksi unjuk rasa mahasiswa hendak bergerak menuju Bundaran HI tadi juga terjadi saat mereka sempat tertahan lantaran adanya blokade yang dibentuk barisan Polwan seperti yang kita lihat di kawasan Dukuh Atas. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini menggelar orasi dari atas mobil komando setelah tertahan. Mereka menyampaikan tuntutan secara bergantian di hadapan barisan aparat yang berjaga. Kalian yang merapikan barisan, saya rapikan ini, bukan kamu yang merapikan ini. Silakan pergi. Anda balik. Mari kita pantau situasi terkini jalannya unjuk rasa mahasiswa. Sudah ada rekan kami Bagus Prasetya di kawasan Dukuh Atas, Jakarta. Selamat malam Bagus, aksi masih berjalankah hingga malam ini atau sudah lancar lalu lintas di sana? Silahkan. Baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Untuk sini saya kabarkan malam ini untuk aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa hari ini sudah membubarkan diri di Jalan Dukuh Atas maupun di Jalan Sudirman ini tadi pada pukul jam 6 sore. Yang mana aksi tadi memang mahasiswa menuntut ada 8 tuntutan yaitu adalah antaranya adalah menuntut pemerintah untuk memberantas korupsi dan juga nepotisme dan juga KKN dan juga evaluasi proyek strategi nasional PSN, yaitu adalah evaluasi atau menolak makan bergizi gratis dan juga Koperasi Merah Putih, yang mana juga tadi juga sempat menolak juga pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer TKD daerah. Nah, saya kabarkan untuk malam hari ini aksi demonstrasi kondusif dan aman, tidak ada kerusuhan. Dan saat ini pihak kepolisian sudah kembali membuka jalan yang dari arah Senayan menuju Bundaran HI, yang mana saat tadi demonstrasi sempat ditutup karena ada pemblokiran dari massa dan juga massa dibatasi untuk melakukan aksi di Bundaran HI. Menurut dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto tadi mengatakan bahwa aksi kenapa digelar di Jalan Sudirman ini, mengapa tidak di Bundaran HI, karena menurut Budi Hermanto mengatakan bahwa kalau aksi di Bundaran HI mengakibatkan adanya kepadatan dan bisa melumpuhkan ekonomi di Jakarta. Dan jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya juga mengatakan bahwa saat demonstrasi petugasnya mengamankan 2 orang. Kenapa diamankan? Karena mereka oknum mahasiswa ini membawa senjata tajam berupa 1 buah pisau dan 1 lagi supir ambulan. Yudi, ternyata dia membawa golok di lingkungan demonstran di Jalan Sudirman ini, dan saat ini keduanya sudah diamankan dan sedang mendalami motif membawa barang tajam berikut tersebut, maksud kami. Dan juga saat ini kami pastikan jalan di Sudirman ini sudah kembali normal, dan masa aksi juga tadi berharap tuntutan mereka bisa didengar pemerintah dan juga lembaga terkait untuk segera diaplikasikan begitu, Yudi. Kembali ke Anda, Yudi. Baik, tadi Anda sampaikan yang diamankan adalah 1 mahasiswa membawa pisau dan 1 sopir ambulans ya membawa senjata tajam juga begitu. Nah, ini seperti apa jelasnya informasi itu? Apakah Anda melihat secara langsung dan apakah dijelaskan lebih rinci begitu? Kapan ditangkapnya, kemudian aktivitasnya apa, tujuannya apa? Baik, Yudi, saya kabarkan kembali bahwa untuk saya melihat langsung tidak, tapi menurut dari Divisi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, kedua ini melihat petugas melihat gerak-gerik yang mencurigakan, Yudi. Jadi mereka memeriksa kedua orang ini, oknum mahasiswa dan juga supir ambulan. Ternyata saat diperiksa, salah satunya keduanya ini membawa pihak mahasiswa membawa pisau, 1 buah pisau, dan juga supir ambulan membawa golok yang berada di jok ambulan, Yudi. Dan itu saat terjadinya perampasan senjata oleh polisi itu saat di sore hari, ketika memang gerak-gerik si oknum ini membawa barang tajam begitu, Yudi. Sekarang jam 19.17 waktu Indonesia Barat, Bagus. Berarti fix ini mahasiswa sudah membubarkan diri, begitu ya?
Baik, saya pastikan Yudi, untuk fixnya memang fix membubarkan diri untuk di daerah Jalan Duku Atas, Sudirman, dan lalu lintas sudah kembali dibuka. Kalau Yudi lihat di belakang saat ini, lalu lintas petugas kepolisian sudah membuka dan membantu mengurai kemacetan di Jalan Duku Atas menuju Senayan, menuju Bundaran HI. Dan kalau kita dilihat ini saat ini jam-jamnya pekerja pulang kerja, jadi petugas sudah bersiaga dari imbas demonstrasi maupun yang sebaliknya dari HI menuju Senayan. Kami pantau juga sudah kembali dibuat. Namun kalau tadi di demonya, di aksi demonstrasi tadi yang ditutup hanya dari jalur Senayan menuju Bundaran HI. Namun kalau sebaliknya tadi tidak ditutup, namun berimbas kemacetan karena tadi banyak juga mobil-mobil yang berhenti untuk melihat aksi demonstrasi yang di Jalan Sudirman ini, Yudi. Nah, tadi sempat diwawancara Fatimah ya, Wakil Ketua BEM UI, mengatakan melihat situasi mengenai seperti apa nanti aksi unjuk rasa ini ke depannya begitu. Apakah Bagus dapat informasi apakah akan ada aksi unjuk rasa lanjutan atau seperti apa? Baik, memang tadi Wakil BEM UI Fatimah mengatakan bahwa aksi ini menuntut pemerintah, ada 8 tuntutan, salah satunya tadi ada pemerintah menuntut untuk memberantas korupsi dan KKN dan juga mengevaluasi program strategi nasional. Dan untuk aksi selanjutnya nanti katanya akan ada, namun untuk dijadwalkannya belum kami terima demonstrasi. Namun pihak mahasiswa mengatakan bahwa kalau memang tuntutannya masih belum bisa dituntut atau diaplikasi atau diterima oleh pemerintah, mereka akan menggelar aksi yang akan lebih besar lagi, Yudi. Begitu tadi. Baik, terima kasih Bagus Prasetya. Kami juga apresiasi sekali Bagus dan tim liputan di lapangan yang terus mengabarkan hingga saat ini. Semoga lancar-lancar ya aksi unjuk rasa dan apa yang disampaikan didengar oleh pemerintah dan ada solusi untuk kita semuanya. Selamat bertugas kembali Bagus. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Sementara itu pantauan terakhir dari Bundaran HI, pemirsa, di atas pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, sebagian mahasiswa memang sempat masih terpantau ada di Jalan MH Tamrin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyampaikan aksi unjuk rasa berjalan tertib meskipun pihaknya mendapati ada oknum yang membawa senjata tajam. Sudah selesai dilaksanakan, berjalan aman dan kondusif. Kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini sudah menyampaikan aspirasinya dan semua berjalan kondusif. Tetapi dalam proses pelaksanaan aksi ada temuan oleh Satgas Gakum. Ditemukan satu buah bilah pisau yang dibawa oleh oknum berinisial AM, ini masih didalami. Yang satu lagi satu buah golok yang dibawa oleh supir ambulan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh peserta aksi, barang-barang berbahaya, barang-barang benda tajam ini tidak boleh dibawa pada saat melaksanakan aksi. Kita sama-sama membuat suasana penyampaian pendapat ini tertib, aman, dan nyaman.